Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga saham-saham komoditas. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini cukup bagus, kembali rebound setelah kemarin koreksi tipis ke harga 7.377 dan transaksi sampai saya buat video ini ada di 7,6 triliun. Tutupannya di 7.382 ya. Langsung saja ke teknikalnya. Hari ini breakout dengan volume kecil. Masih oke? Apakah ini valid? Belum. Kenapa? Karena hari ini breakout dengan volume kecil. Kecuali ini ya, kecuali besok Senin digas lagi ke 7.450, 7.500. Valid breakout hari ini. Tapi kalau besok tiba-tiba merah, candlenya bearish engulfing hari Senin, gagal, false break. Tapi harusnya kalau memang market up trend, memang skenario-nya 3 minggu ke depan itu uptrend, IHSG nggak akan lagi turun ya, bukan nggak akan lagi, potensi kecil turun di bawah 7.200. Itu aja, kecil kemungkinan kalau dia turun. Itu pun kalau minggu depan dia koreksi jebol sampai 7.200, itu tandanya false break ya. Memang susah sepertinya IHSG naik. Kalau memang IHSG akan uptrend di 3 minggu ke depan, itu harusnya minggu depan tuh nggak akan turun di bawah 7.200 ya. Bahkan mungkin dia nggak akan turun di bawah 7.300. Itu aja ya. Kecuali kalau Senin itu dia ada koreksi tiba-tiba candle bearish engulfing. Nah, mungkin bisa turun retest 1-2 hari di bawah, baru breakout lagi 7.350-nya. Tapi kalau Senin langsung naik lagi 1% atau 0,75% naik ya ke 7.450, ya udah potensi besar IHSG bullish ya di Desember. Time frame weekly-nya bagus candlenya. Ya, walaupun memang volume nggak kuat, tapi candlenya bagus menutup penuh candle 3 minggu sebelumnya. Volumenya memang nggak kuat, tapi sudah bagus. Kalaupun ya tadi, kalaupun ada koreksi seminggu ke depan, koreksi dulu, itu harusnya nggak lebih dari 7.200. Bahkan tadi sama 7.280, 7.300. Kalau di atas itu aja koreksinya, wah udah minggu keberapa? Minggu ketiga atau minggu ketiga 16 Oktober itu akan rebound uptrend. Ya, itu aja untuk IHSG. Oke nih, untuk IHSG bagus. Minggu ini udah mulai gas ya, 4 hari perdagangan, cuman koreksi 2 Desember. Setelah itu dia bangkit reversal. Harusnya ini reversal. Kenapa? Karena ya candle hijaunya lebih banyak dari candle merah. Biasanya seperti itu untuk IHSG. Saham pertama, Medco yang ditutup di harga 1.150 menguat 2,2%. Medco saat ini bagus, sideways-nya bagus. Bapak Ibu bisa pakai 1.100 atau 1.070 untuk support. Kalau dia minggu depan tembus 1.200, siap-siap. Kalau IHSG bullish juga Medco, maupun biarpun harga minyak itu turun, itu Medco tetap mengangkat. Kalau IHSG bullish ya. Pokoknya kuncinya minggu depan 1.200 tembus dulu. Lanjut, Elsa yang ditutup di harga 466 menguat 2,19%. Elsa bagus, udah tembus 450 kan? Aman nggak? Aman. Kecil kemungkinan kalau turun, kalau volume lumayan meningkat. MACD sudah golden cross. Coba lihat dulu time frame weekly-nya, karena dia ada 3 candle nih. Seperti reward soldier, bisa jadi false break kan? Harusnya nggak. 4 berapa nih? Kita pakai 458 itu harusnya nggak jebol ya. Time frame weekly-nya bagus, candlenya bagus, volume bagus, higher high ya. Harusnya nih kemungkinan besar sih valid. Kecuali ya IHSG false breakout, jebol lagi 7.300 ya sama. Tapi kemungkinan besar ini bertahan. Elsa di atas 456. Itu aja untuk Elsa. Target Elsa mana? Masih sama 500 di Desember. Kalau jalan ini ya, selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli di 440, 450 sudah profit ya. Nah, kalau nangkap pisau jatuh ya yang penting siap stop loss. Itu aja untuk Elsa. Lanjut, Pegas yang ditutup di harga 1.625 menguat 3,5%. Pegas saat ini bagus. Pegas ya, udah lihat kan? Dia bertahan di atas 1.550-nya. Coba turun terus rebound. Udah, ini udah valid. Kalau menurut saya valid breakout. Kecil kemungkinan kalau sampai dia balik ke arah lagi, jebol lagi tuh 1.550. Target berapa? 1.700 nutup gap. Sangat mungkin minggu depan. Pegas ya, hold aja bagi yang punya. Yang belum punya atau yang mau press down, tunggu ada koreksi. Siapa tahu untuk Senin koreksi dikit, itu baru ambil atau baru tambah. Ya,
Tetap targetnya nutup gap 1700. Itu aja untuk Pegas. Lanjut PGEO yang ditutup di harga 975 terkoreksi 1,01%. PGEO bagus gak? Kemarin habis rebound, waduh, false. Tunggu tembus 1000, tunggu di atas, atau kalau mau beli duluan ya curi start ya, kalau saya bilang itu curi start, profit lebih lebar 950 jebol buang, udah gak usah panjang lebar. Kalau mau lebih aman beli pas tembus 1000. Minggu depan kalau tembus 1000 lagi harusnya serius bangkit ya. Itu aja untuk PGO. Lanjut MDKA yang ditutup di harga 1910 terkoreksi 0,52%. MDKA aman. Kalau saya lihat nih, saya berani jamin aman. Apalagi kalau minggu depan langsung rebound, tembus resisten minor 1950, gas 2000 ya. Buy on breakout, beli TP di 2000 untuk scalping boleh tuh ya. Tapi disclaimer, beli sekarang kalau menurut saya selama nggak jebol 1880 sih aman. Kalau dia turun ke bawah agak lama naiknya lagi. Tapi memang support kuatnya 1820 ya. Konfirmasinya kalau minggu depan harusnya di atas 2000. Kalau di atas 2000 minggu depan siap-siap bangkit di sisa Desember 3 minggu ke depan. Target masih sama 2200 2400. Mudah-mudahan bisa. MDKA. Lanjut MBMA yang ditutup di harga 510 terkoreksi 1,92%. MBMA selama nggak jebol 500 aman. Pokoknya kalau jebol 500 nggak usah sampai 490 ini, narik aja atas. 494 tuh buang aja lah. Berapa tuh? Berarti potensi kerugian 4%. Udah, targetnya mana? 550. Kalau jalan minggu depan. Pokoknya kalau dia rebound harusnya serius rebound. MBMA. Lanjut BRPT yang ditutup di harga 9.555. Lanjut BRPT yang ditutup di harga 955 menguat 2,68%. Secara teknikal BRPT valid breakout. Saya yakin 65%. Ya, masih ada chance 35% false-nya ya. Tapi kemungkinan besar valid, kecuali memang ISG tiba-tiba false break juga jebol 3.200 mungkin. Tapi kalau menurut saya 880-900 akan jadi support. Next resisten yang akan ditujunya minggu depan 1000. Trendline downtrend akan dipatahkan kalau dia tembus 1000. Oh, udah patah nih kalau ditarik dari September 2024. Udah patah ya. Tapi memang konfirmasinya untuk uptrend itu harus menembus resisten kuat, dulunya support kuat 1000 angka psikologis, tembus target nutup gap minimal 1140. Lumayan. 14%. Kalau bisa ya 1200 lah di Desember. Ya, mudah-mudahan bisa untuk BRPT. Lanjut brand yang luar biasa hari ini menguat 13,33% ke harga 8.500. Brand seperti apa nih brand? Menarik brand. Kalau brand kemarin di grup swing trader, Borneo Trader itu beli di 9.300. Ya, sekarang langsung saja ke teknikalnya. Brand bagus, berhasil breakout, dan di grup Borneo Trader swing trader kemarin itu beli brand di 7.300, dan juga brand di grup scalping itu sudah di scalpingi dari bawah. Dan ya ada yang follow the trend karena chartnya masih bagus, volumenya masih bagus, beta overnya masih bagus. Itu bahkan beli waktu itu tuh belinya bahkan di 7.000. Buy on breakout tuh di tanggal 14 Desember. Ya, di grup swing kemarin baru beli. Kok berani beli atas? Karena saya lihat kemarin tuh ada buying power yang cukup oke. Kemungkinan besar koreksi dikit. Ya memang ketinggalan ya, agak jauh. Nah itu kalau Bapak Ibu mau dapat saham-saham yang ada momentum, itu bisa join di grup Stockbit Borneo Trader kalau mau yang gratisan. Tapi ada ketentuan dan syarat berlaku. Minimal saldo ada 10 juta. Pengguna lama, pengguna baru bisa join. Itu yang penting aktif trading di Stockbit. Masukkan kodenya R-nya besar R41778 ya. Di mana ketemu external community itu di menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan di situ kodenya tadi R41778. Bagi pengguna sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit kalau berminat. Kalau masih nyaman dengan sekuritas lamanya, Bapak Ibu bisa masuk grup swing trader Borneo Trader, link 3 di deskripsi. Kalau mau belajar scalping ya, gimana melihat pola saham, melihat bid offer seperti brand ini, kami tidak pernah kehilangan momentum, selalu tepat
Pas itu Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping di tanggal 8 Desember hari Minggu besok. Ini terakhirnya saya buat kelas scalping kalau berminat, dan ada grup 2 arah yang akan membimbing Bapak Ibu ya. Grupnya aktif, bukan grup reuni lagi atau alumni, tapi grup aktif yang saya juga akan berikan saham-saham bagaimana kita beli momentum, melihatkan bid offer, beli saham sebelum jalan. Bukan sahamnya udah naik diinfokan, beli saham sebelum jalan ya. Bagaimana melihat, membaca bid offer biar Bapak Ibu bisa mandiri. Kalau tertarik, link 3 di deskripsi, kelasnya berbayar ya. Pilih kelas scalping itu ya. Jadi tinggal Bapak Ibu kuasai teknik yang saya ajarkan ya, sambil cari profit sambil belajar, dan harusnya bisa profit kalau Bapak Ibu bisa mengendalikan psikologis. Kalau sudah tahu tekniknya, terakhir musuhnya terus psikologis diri sendiri. Kalau sudah dua-dua itu Bapak Ibu kuasai, udah dengan sendirinya datang profit ke Bapak Ibu ya. Walaupun memang nggak bisa 100% kita selalu pas entry saham, selalu tepat, selalu profit. Pasti ada lossnya karena kita nggak bisa mengendalikan market. Itu aja untuk brand. Friend, sudah terkonfirmasi pola important health shoulder dengan neckline harusnya 7.500 ya. Harusnya juga nggak terlalu dalam lah. Masa sih dia turun sampai 20% lagi ke bawah, kan keterlaluan. Kita lihatlah di 8.000 7.500 tuh swing low-nya ya. Mudah-mudahan target saya masih sama 8.800 minimal disentuh minggu depan ya. Gimana beli di harga atas nih? Nah, kalau beli harga-harga atas itu Bapak Ibu cara masuknya dengan cara scalping. Gimana melihatnya, ciri-cirinya yang ada potensi naik, itu Bapak Ibu tadi bisa belajar di kelas scalping. Tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ribet, masuk grup swing trader Stockbit dengan masukkan kode tadi R41778, itu saya infokan langsung trading plan-nya aja. Bapak Ibu ikutin trading plan-nya ya. Grup swing juga. Nah, tinggal pilih mana yang Bapak Ibu suka ya. Kalau mau belajar mandiri bisa masuk grup scalping, karena scalping juga bisa dipakai untuk swing trader, untuk scalping, tergantung Bapak Ibu ya. Itu aja. Untuk brand bagus uptrend, siap-siap ke atas ya. Harapannya sih balik 10.000. Siapa tahu masuk indeks FTSE ya. Kita nggak tahu kan, cuman kapan nih pengumumannya ya. Kalau seperti ini ya ada potensi tetap uptrend brand. Lanjut, Antam yang ditutup di harga 1.485 terkoreksi 0,33%. Antam tunggu waktu tembus 1.500 gas Senin minggu depan, atau ya pokoknya maksudnya seminggu ke depan. Tembus 1.500 siap-siap bangkit. Target masih sama, nutup gap ya. Oh udah, ini ada gap tipis di 1.600. Jadi 1.500 ke 1.600 lumayan 6%. Itu ya. Bahkan target saya high-nya di pembalikan arahnya ini 1.700. Pokoknya minggu depan tembus 1.500, peluang besar 1.700. Tapi Bapak Ibu juga harus ingat, kalau dia balik arah bagaimana respon Bapak Ibu. Antam oke nggak? Harusnya oke. Time frame weekly-nya juga bagus, candlenya bullish angle pink, menutup penuh. Harusnya minggu depan tembus 1.500. Antam. Lanjut, Inco yang ditutup di harga 3.640 sama harga penutupan hari sebelumnya. Inco bagus. Kalau menurut saya 3.600 harus dijaga. Risknya kecil. Kenapa risknya kecil? Harga sekarang 3.640. Jadi kalaupun stop loss Bapak Ibu paling 2,5 sampai 3%. Target reboundnya kemana nih? Minimal 3.800 3.850. Berarti ada potensi upset sekitaran 5%. Dan risknya tadi berapa tuh? Udah 3% aja. Kenapa nggak di bawah sekalian? Ya udah, kalau Bapak Ibu mau bawah sekalian di bawah 3.500 baru jual boleh juga, daripada kena gocek kan stop loss tiba-tiba ribuan lagi. Nah, ini pun kalau Bapak Ibu pakai harga bawah nggak dalam 4% tuh ideal, risk reward seimbang. Kalau minggu depan dia tembus 3.800 tutup maksimal Jumat udah bangkit. Targetnya nih resistennya nih 4.400. Kita tarik ke 4.000 aja dulu nih. Risk reward juga masih 1:2. Apalagi ke 4.400 tuh. Risk reward 1:5 untuk Inco. Ya ini bottom nih. Kemungkinan besar bottom. Risknya kecil. Kalau tertarik Inco. Lanjut INS yang ditutup di harga 1.165 menguat 1,74%. TINS saat ini bagus. 1.100 support harus dijaga. Kalau nggak pola dead cat bond. Target mana? 1.300 kalau jalan minggu depan. Ya sampai Desember lah. 2 minggu 3 minggu ke depan.
Yang penting minggu depan tuh harusnya ya, kalau mau ke 1300 tuh minggu depan tuh bergerak di atas 1200 dulu. Tins. Supportnya nggak usah pakai 1000. Pokoknya kalau gagal bertahan di atas 1100, dead cat bond, lanjut ke bawah. Kecuali Bapak Ibu kalau nggak mau pakai stop loss, ya hold lebih lama. Asal jabar dan juga konsisten. Jangan nggak mau stop loss 5%, 6%, tapi mau stop loss 10 sampai 15%, 20%. Kalau seperti itu terus Bapak Ibu, ya habis uangnya. Keganggu terus psikologis. Makanya harus punya sistem trading. Ya, membuat sistem trading itu nggak perlu dana besar. Apalagi Bapak Ibu mungkin teman-teman rekan-rekan yang masih muda, ya pakai modal-modal untuk belajar. Yang penting bisa bangun sistem trading. Ya, itu aja untuk Tins saat ini. Kalau menurut saya belum dulu lah ya. Jadi seperti itu aja untuk Tins. Pokoknya jangan jebol 1100. Lanjut, Akra yang ditutup di harga 1320 menguat 0,38%. Asing belum dibuka. Akra bagus, Akra mantul dari 1200. Selamat kalau Bapak Ibu ada yang beli profit. Jadi kemana arahnya? Ke atas 1400. Koreksi tipis. Kecil kemungkinan kalau dia jebol lagi 1-2. Berapa ini resisten minor nih pakai. Bingung ya, kok banyak banget resistennya. Ada resisten lagi, ada support lagi. Ya memang seperti itu. Tapi Bapak Ibu tuh akan nanti paham sendiri kalau sudah terbiasa. Memang kalau awal-awal aduh banyak banget ya, pusing ya. Ya memang seperti itu. Itu yang saya rasakan juga dulu. Tapi kalau seiring berjalan waktu, Bapak Ibu coba terus, lihat terus, nanti paham sendiri dan nggak perlu banyak pakai indikator biasanya. Kalau awal-awal mungkin pakai MACD, pakai Bollinger Band, MA, Ichimoku, apalah itu, atau Fibonacci, macam-macam lah. Moving average ada yang eksponensial, ada yang EMA, banyak, ada yang 20, 50, 60, 100, 200 ya. Kalau saya sekarang tuh lebih ke EMA 200 saja. Kalau di bawah EMA 200 tuh downtrend, itu aja ya. Tapi kembali lagi ke masing-masing. Setiap strategi itu nggak masalah, yang penting bisa profit. Mau Bapak Ibu indikatornya 5, 10 banyak sampai seperti pasar di chat ini. Kalau bisa profit, jangan Bapak Ibu dengar omongan orang lain, wah kebanyakan chat bikin pusing lah. Kalau Bapak Ibu bisa profit nggak masalah itu ya. Tapi harusnya semakin Bapak Ibu paham dan mengalami dan lama di market itu, pasti makin berkurang tuh indikator yang Bapak Ibu pakai, pasti itu ya. Itu. Jadi Akra harusnya bagus. Mudah-mudahan minggu 4 1400. Lanjut, ESA yang ditutup di harga 815 menguat 0,61%. Asing belum dibuka. ESA sepertinya menarik. Bapak Ibu pakai aja 780. Gak mungkin ESA ini tiba-tiba counter downtrend sendiri, terus saham-saham yang lain bullish, ISG bullish, pasti bangkit juga dia. Ya, Bapak Ibu pakai EMA 200-nya 780, gagal di atas itu ya udahlah, selesai. 5% lah cut loss-nya. Neckline-nya minggu depan kalau tembus 850 siap-siap bangkit. Target masih sama, bisa ke 1000. ESA, saham terakhir NCKL yang ditutup di 830 menguat 1,21%. NCKL sebelum tembus 850 jangan dilirik dulu, atau ya kalau Bapak Ibu mau beli di 800, 810. Seperti analisa saya sebelumnya. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.